Berarti kalau orang disuguhkan itu tanpa bilang itu daging ular, nggak tahu dia itu daging Sepertinya apa? nggak tahu. Ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Hari Murti. Kali ini saya bersama kompatriot saya dulu di kuliah di Teknik Arsitektur Udayana. Dia Bapak Tres. Bapak Tres ini sering saya dengar dia ini pecinta anjing, khususnya anjing pitbull. Makanya tadi ada noise berupa suara anjing. Kemudian saya pernah tahu dia mengerjakan lighting. Terus kemudian kesibukan lainnya dia itu lighting, anjing, dan yang paling hebat itu di kuliner ekstrim. Nanti kita akan ceritakan kuliner ekstrimnya seperti apa. Dan yang terakhir itu lokal genius kita, arak Bali. Nanti juga akan kita ceritakan. Halo Pak Tres. Sip. Ini saya dapat sponsor baju. Keren ya. Semua akan cerot pada waktunya. Luar biasa bajunya. Pak Tres, Ya. ceritakan kesibukan apa sekarang? Sekarang masih pekerjaan tetapnya masih sebagai lighting design. Lighting design. Ya, jadi lighting manufacturer. Ada custom order, kita buatkan desain untuk ditempatkan di biar mix sama ininya, sama lingkungannya. Ya. Apa itu mau modern, Ya. mau dia kesan tradisional, bahan-bahan natural. Jadi disesuaikan dengan keinginan klien, tapi tetap masuk secara teknikal seperti apa pekerjaannya. Oke. Interior dan eksterior. Ya, Bahannya apa saja bisa? bahan dari apa saja. Biasanya? Biasanya yang banyak, mungkin sekarang permintaan yang tren itu ratan. Ratan ya. Oke. Ya karena kita nuansanya natural ya di Bali ya. Ya. Di Bali saja atau? Biasanya yang justru tren ratan sedang naik sekarang di Dubai. Oh Dubai, ekspor berarti. Ya, Dubai dan Maldives. Untuk di pasaran lokal mungkin kurang bersaing karena harga cukup tinggi. Mau yang murah meriah? Ya. Oh Dubai, Ya. ekspor. Selain Dubai? Yang banyak Maldives karena sedang berkembang di Maldives. Di Maldives ya. Ya. Tapi sekarang Corona yang masih jalan paling untuk Dubai Dubai masih jalan ya? masih tetap berjalan. Mungkin karena proyek yang sudah berjalan dari sebelum pandemi, Iya. ya budget kan Jalan sudah terus. menyesuaikan ya, Iya, sudah iya. ada budget. Mantap. Lightingnya cukup segitu aja. Tapi teman-teman, arsitek, konsultan, interior, atau yang lainnya yang berhubungan dengan lighting, bisa hubungi Bapak Tres kalau ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Sekarang kita beranjak ke obrolannya itu yang paling saya penasaran, dari dulu pinginnya mencoba tapi takut, itu kuliner ekstrim. Itu mulai apa yang saya tahu itu daging biawak, alu kalau di Bali, kemudian ular. Saya yang paling ekstrim itu makannya itu capung. Coba cerita Tes. Kalau biawak memang sebenarnya di Bali itu dibilang umum, nggak umum, Ya. tapi dibilang nggak umum, masyarakat sudah mengkonsumsinya sejak lama. Oke. Cuman memang sebatas bukan jadi makanan pokok, jadi makanan hiburan, cemilan. Kalau orang Bali bilang lagaran, jadi untuk teman minum. Teman minum. Oh temennya Ya. tadi itu arak tadi. Nanti kita cerita. Terus kalau ular juga, kalau ular mungkin sedikit berbeda dengan biawak kalau di Bali. Ular dan biawak, Ya. olahannya berbeda. Secara umumnya, Oke. berarti di Bali memang tidak begitu familiar untuk Dengan mengolah ular ya. Bahkan cenderung kalau di Bali sangat tabu untuk mengolah ular. Oke, iya Ya, karena kalau ada ular masuk rumah diusir, jangan Ya, dibunuh kan. ya. Bahan kepercayaan masyarakat seperti itu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ular ini termasuk binatang yang cepat berkembang. cepat ya, Ya, daripada sangat ayam. Kalau ayam sorry. Ular cenderung di sekarang karena dia sangat cepat berkembang, dia malah jadi hama pengganggu. Nah, Ya, banyak ya orang-orang ternak ayam di sekarang kan ayam lagi ngetren di Bali. ya. Untuk ayam potong, ayam petelur, Hmm. lebih lagi ayam tarung sekarang. Iya. Nah,
naik tren ayam, tren ular ikut naik. Oh, tren Karena ular. makanan tersedia banyak, otomatis mereka juga berkembang lebih cepat. Akhirnya mereka dianggap jadi hama. Ya, ya, ya. Bingung lah orang untuk ular ini mau kemana, jual nggak bisa, dilepasin lagi secara habitat sudah tidak memungkinkan kan, Iya. sangat jarang, pasti bersentuhan dengan masyarakat. Akhirnya kita coba untuk mengolah, jadikan potensi untuk jadi makanan baru. Lauk pauk. Ketahanan pangan kita. Yang paling sering dipakai ular piton. Ular piton. Paling Karena sering, size-nya paling besar. banyak. Ular itu isinya apa aja? Dagingnya itu kan nggak ada tulangnya. Terus. Tulangnya tulang belakang dan Ah. iga. Ya. Oh, ada iga ular ada. Sepanjang badan. Oh, sepanjang badan. Ya. Tapi tulangnya dia tulang lunak bukan? Tulang seperti ikan. Oh, seperti ikan. Jadi cuma ada tulang belakang dan seperti iga. Jadi untuk kerangka badan, Iya, iya, iya. sepanjang badan. Tapi dia tergantung makanannya, iganya ini bisa Besar juga. kembang kempes ya. Ya, bisa gerakannya kurang lebih seperti itu. Nah, itu inspirasinya mengolah ular itu selain tadi karena kendala hama itu, misalnya dari bumbunya, dari cara pengolahannya, itu dapatnya di mana? Kalau Bali kan sudah ada rajanya bumbu. Bumbu rajang. Bambu rajang, bakso genep, bakso gede, bakso ayam. Bisa untuk dipakai semua jenis makanan. Oh gitu. Apalagi kalau ular sangat bagus untuk bumbu itu. Ah. Hilang aroma amis. Oh, ular tuh amis ya? Ya, Ah. lebih dekat ke ikan. Oh, sama kayak belut mungkin ya? Iya, cuma tekstur seperti ayam jantan. Seperti Unik ayam, nih. ya, seperti mungkin dekat dengan ayam petelur, Ya, dengan ayam petarung, Ah. becundang. becundang. Ya, dekat seperti itu tekstur. Dan lalu dah. Ngiler, jam-jam ngiler. Itu biasanya, ya itu dari bumbu rajang kan? Ya. Itu digoreng, dikuah atau gimana? Kalau ular biasanya kita bisa masak kuah, bisa seperti gerang asam. Oh, di gerang asam. Ya, kalau di barbecue bisa, cuma tekstur agak sedikit keras sedikit. Sate berarti ya, di sate ya. Sate bisa, untuk lulurnya tuh bisa pakai sate. Hmm. Dan kulitnya masih beberapa orang tuh masih ngolah untuk tas, untuk sepatu, untuk Oh ikat pinggang. iya. Oh, kulitnya nggak ikut diolah Nggak untuk ikut. makanan. Ya, Bermanfaat lagi. ya, nilai ekonomisnya lebih tinggi. Hmm. Cuman karena sebelumnya mulai banyak gerakan untuk tidak memakai Binatang. binatang dari olahan itu, Oh, pasar iya. Amerika, pasar Jepang tertutup. Hmm. Anjlok juga harga ular jadinya. Industri lagi Ya, nih. industri. Kepentingan beberapa orang mungkin ya. Banyak orang sukses dari pengolahan kulit, cuman ya jalurnya terbatas. Iya, iya, iya. Itu kembali lagi ke makanan tadi itu, berarti digoreng, dikuah, disate. Banyak Ya. banyak olahannya berarti. Macam-macam. Saya dari tadi nelan ludah terus, tapi takut. Itu teksturnya memang kayak ayam berarti ya? Ya. Ayam jantan. Ayam itu ya? jantan dia, berserat dia. Berarti kalau orang disuguhkan itu tanpa bilang itu daging ular, nggak tahu dia itu daging Sepertinya nggak tahu. Ya, rasanya tidak begitu berbeda dengan ayam dan mungkin ikan ya. apa. Iya, iya, iya. Dia berserat. Kemudian kalau biawak, Ah, biawak. pengolahannya kurang lebih sama dengan ular. Nah, tadi ular kan di ternak bisa karena dia cepat. Nah, kalau biawak, Kalau biawak, mungkin untuk umurnya dia tuh untuk siap ternak tuh lebih butuh waktu lebih lama. ya? Jadi orang lebih mengandalkan tangkapan dari alam. Oh, liar berarti ya, biawak Ya. liar ya. Ya, karena di beberapa tempat biawak justru jadi sama seperti ular, dia tuh mengganggu gini peternak ayam. Ah, iya karena biawak makanannya daging juga. Ya. Karnivora semua. Sekarang kita puncak dari karnivora. Mantap. Itu cara pengolahannya sama? Sama, kurang lebih sama. Direbus dulu atau kayak? Ya. Tapi Direbus dulu sampai empuk, baru kemudian diolah jadi untuk masakan lain. tapi kulit biawak nggak bisa dipakai lagi ya? Pakai kerupuk? Ada yang ngolah pakai kerupuk ya. Oh, ada. Direbus dulu, lepas, diiris-iris kecil-kecil, dijemur, digoreng lagi. Ah. Jangan-jangan ada yang pernah beli kerupuk ikan, serupa kerupuk Ya, ikan? ya, ya, ya. Kulit ikan. Teksturnya, tampilannya kurang lebih sama. Iya kayak kulit biawak itu loreng-loreng. Ya, benar. Bisa jadi. Bilangnya kulit ikan, kulit biawak, tapi nggak apa-apa karena selama itu enak. Dulu pernah pakai lawar juga. Kulitnya. Ya,
Cuman dari segi tampilan kurang cantik. Masa lawar belang kan? Oh iya iya. Ya, cuman dari rasa sama-sama enak. Sama-sama. Sama-sama enak. Mantap. Itu gimana rasanya ya? Saya membayangkan kuahnya itu. Nanti mungkin bisa dicobain sedikit. Mantap. Dia lagi masak kayaknya nih. Ya, Ya, di bawah lagi masak ya? masak. Nanti kita lihat. Itu lagi masak. Nanti kita lihat betapa gurihnya mungkin. Tapi saya terus terang masih takut. Itu ular, biawak, apalagi yang bisa diolah? Atau pernah diolah? Yang lain mungkin dari seafood, gurita, cumi. Oh, seafoodnya gurita cumi ya. Ya. Ya itu kita sudah biasa mungkin ya mengenal itu ya. Yang lain kan masih masuk ke ranah ada binatang yang dilindungi, itu kita hindari untuk memakai binatang yang dilindungi. Oh, berarti dia manut sama regulasi Ya, juga. harus. Itu dari dapatnya ular itu biasanya dari mana? Ular Ini kan tempat ngolah aja di sini Ya. untuk ngolah, kemudian dijual, kemudian datangnya dapatnya kadang tawaran itu dari seluruh Bali. seluruh Bali. Ya, ada teman-teman yang dapat ular di mana, terus telepon, mau ular nggak, mau ambil apa nggak? Ah, Kebetulan stoknya kosong, ambil. ah. Itu berarti ada yang bawakan, menawarkan ya. Kalau dari kerjasama dengan peternak gitu, Nggak. enggak ada ya? Nggak. Kalau saya nggak ngambil binatang ternakan. Kalau ular yang sudah dipelihara, rasanya kurang etis untuk disembelih. Iya, iya. Ya, jadi cenderung memang tangkapan alam yang sudah liar, masih buas, jadi tangkap ternak potong. Kalau yang ular di plafon itu cocok. Ular apa? Ya kan ada ular-ular di plafon sekarang itu saya lihat di Instagram itu tiba-tiba di plafonnya ada ular, kemudian dapat ditangkap. Oh, boleh lah. Kok ya, nggak boleh gitu lah. ya. Bukan, artinya bukan ular peliharaan. Bukan peliharaan. Kalau yang peliharaan kan kadang sudah ada bonding dengan orangnya. Oh dia mengerti. Ya. Tabu. Tabu ya. Karena dia juga peternak anjing ya. Peternak, pelatih ya. Ternak sih nggak, Oh, cuma enggak. hobi ya. Oh hobi. Ya. Anjing apa? Pitbull ya. Pitbull. Sekarang ada berapa anjing? Cuma bisa pelihara 2. Cuman bisa karena konsumsinya. Ya, selain tempat Lumayan. sekarang udah nggak ini kan. Ah, Tempat sudah nggak memungkinkan. Kalau masih tinggal di dulu tempat lama mungkin paling banyak 15 ekor. oh itu paling banyak. Saya ngurus satu ya susah. Itu yang kecil lagi, yang chihuahua. Oh sampai segitu. Oh berarti, nah misalnya ada bagian yang nggak bisa diolah, mungkin bisa dikasih anjing ya? Anjing mau. Mau dia? Ya, bahkan orang sering mesen minyaknya. Minyak sisa Biawak dan minyak ular. untuk? Jadi waktu disembelih, Hah? biawak tuh nyimpan lemaknya itu di perut, Ya. jadi kayak anggur gitu, Aha. dipotong, itu dipanasin. Jadi pure, nanti dia tuh meleleh jadi minyak. Oh, Beberapa orang percaya itu obat untuk gatal-gatal, untuk Dia- bersihin kulit. dioles Dioles langsung ya di bagian gatal. tanpa ada bumbu apa-apa lagi? Iya, pure minyak biawak. Mantap. Sama juga dengan minyak ular. Ada yang percaya seperti itu juga. Bahkan dagingnya orang percaya bisa mengobati gatal juga, untuk penambah stamina, Oh vitalitas. vitalitas, biar strong. Yang kurang vital, dilitas dikasih ini. Dikasih Ada yang minyak. kalau temen-temen makan mungkin rasanya di badan tuh seperti konsumsi daging kambing. Itu biasa ya. Ya. Kambing udah biasa lah. Cuman rasa efeknya tuh seperti itu, panas badan. Nah. Kalau sudah biasa mungkin biasa aja. Cuma bisa bikin kenyang. Tapi yang lebih strong antara biawak sama ular, Ada orang bilang ular, tapi ada orang bilang biawak. tergantung Lain-lain orangnya ya. pengalaman orang, ya. Tergantung orangnya ya. Nah itu reaksi terhadap tubuh beda-beda. Nanti dicoba sendiri lah. Yang mana cocoknya? Ya, benar. Top sekali. Itu. Nah terus kan ada orang bawakan. Ada orang bawakan tuh langsung diolah atau misalnya lebih dari 1 ekor, 2 ekor, misalnya itu diolah Kadang atau kita stok dulu. Oh di stok. Stok dalam hidup, kondisi hidup. Ya, kalau ada waktu kadang langsung disembelih. Langsung disembelih. Oh dagingnya aja di freezer mungkin ya? Ya, benar. Ah, Udah bersih baru disimpan di freezer. Kalau enggak mungkin kita bisa simpan dulu pakai tempatnya, pakai kampil gitu, di plastik ditaruh. Kalau dia kondisi tangkapan sehat bisa bertahan sampai 1 bulan masih sehat. Nah sekarang itu kan kemarin di wabah corona ini kan konon katanya dari makanan ekstrim juga, dari kelelawar. Itu
Ada hubungannya nggak kira-kira? Konspirasi. 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 Yang menganggap konspirasi. Kalau emang benar itu kan Manado Tomohon dah. Iya. Mereka sudah mungkin ribuan tahun konsumsi kan sehat-sehat aja. Kita kaum konspirasi. Konspirasi. Itu cuman pilek biasa. Dibersinin sekali juga hilang. Jadi bersihin kali hilang, tapi pindah ke tempat orang. Oh gitu ya, tapi tergantung cara mengolahnya mungkin Ya, ya. makanan apa aja harus ya pengolahannya harus steril. Iya. Apalagi sudah ngolahnya nggak benar, isi didatengin itu apa lalat, Ya. ya cocok lah. Cocok sakit perutnya. Tapi kalau ular itu termasuk hewan yang paling bersih. Gitu. Mungkin rajanya kalau dari segi makanan mungkin dia nih mungkin tingkatnya sain. Karena dia hanya memakan kalau di alam ini hanya memakan makanan hidup. Ah iya, fresh. Ya, fresh. Kita nggak fresh. Tanpa kimia. Iya. Iya. Dia langsung ini ya. Ya, Kalau sangat pemilih. ayam pun masih ada pakan ternaknya kan begitu. Kalau ular makan kenyang berhenti. Ah, Nanti lapar lagi iya. baru makan lagi. Nah, itu masalah vitalitas lagi nih atau Ya. selera. Itu usianya orang yang biasa pesan itu remaja, orang tua. Kalau dari mungkin usia rata-rata mungkin 25 tahun sampai ke atas ya. Mungkin yang muda-muda belum terbiasa. Ya, karena ya. ini kan bukan makanan umum. Awalnya coba-coba pasti ya. Ya, kadang repotnya jualan makanan ekstrim tuh kita lebih sering diajak curhat sama atau Ya, kayak diwawancara. gini, ini curhat ini. kayak gini nih. Tanya-tanya banyak, beli nggak? Oh, tanya banyak, beli nggak? Jadi Takut karena duluan. makanan baru, orang tuh lebih sering datang karena mau tahu atau kasetnya seperti apa, pengolahannya seperti apa. Terus lihat-lihat, tanya-tanya, nggak beli. Nggak beli. Ya. Jadi masih tahap perkenalan sampai akhirnya kita ketemu orang yang benar-benar jadi langganan. Dari langganan. Tapi memang benar ada artinya langganan itu seminggu sekali atau Ya. jangan-jangan dia 2-3 hari sekali. Memang dia tuh rutin mengkonsumsi itu. Seperti mungkin kita makan kambing mungkin ya. Itu yang makan itu lokal sini atau turis ada? Beberapa orang asing senang. Senang. Ya, mungkin pertama mereka anggap ini makanan ekstrim, Ya. coba ternyata cocok. Cocok ya. Ya. Keras tuh berarti itu. Keras jiwanya. Oke. Kalau lokal mulai banyak, Lokal mulai banyak mulai ya. banyak. Ya. Yang umur-umur 25, Ya. 30 itu ya. Rata-rata kita tuh perkenalinnya tuh ke event-event. Ah iya, waktu ini sempat lihat di mana ya? Di Kuta ya? Kuta Festival ya? Kita rutin setahun sekali. Itu mungkin ada burger ular gitu buat. Kan Bisa seleranya jadi, bule ya, kan? Fusion. Iya. Mantap itu. Apa kemarin juga sempat diliput sama media asing, Fresh? Iya, sempat juga mungkin karena itu jenis makanannya karena mungkin nggak umum di sini. Mereka taunya dari mana? Mungkin dari sosial media atau juga mungkin karena pas kita kan sering event di pantai. Ah iya Ya, iya. festival musik kita sering buka juga. Di situ kita misalnya jualannya itu 3 hari 4 hari. Hari pertama kemungkinan besar kita cuma cerita-cerita sama pengunjungnya. Hanya perkenalan karena ini menu baru. Rame-rame cuman orang nggak beli, kita cerita-cerita dulu. Besoknya mereka tahu baru dah mulai. Mungkin mereka tuh mau amanah itu antara ular, biawak, apalagi cumi, Ya, gurita. gurita. Mungkin yang dipilih tuh gurita tuh itu Ya. yang paling- mereka mau nyari aman dulu ya. Ya, benar. Apa bumbunya mungkin tanpa artinya ada ketakutan makan dagingnya itu. Bumbunya sama kan ini? Sama, kurang lebih sama. Cuman biasanya kalau biawak dan ular ini lebih banyak rempahnya untuk nutupin aroma amis. Amisnya ya. Itu, nah sekarang balik lagi umurnya, umur tadi tuh ular sama biawaknya itu sampai dia ya ini sudah cocok ini diameter ular sekian gitu misalnya. Biasanya mereka tuh sudah umur di atas 4 tahun 5 tahun. Kalau ular 4 tahun 5 tahun. ya, untuk nyari ukuran size segitu besar. Itu Berat rata-rata kalau ular yang dipotong sebelum dibersihin itu kurang lebih kisaran mungkin 13 kilo sampai 30 kilo. satu ekornya Ya, per ekornya. itu langsung diolah
ke 30 kilo itu atau dipotong-potong dulu? Potong-potong dulu. Potong-potong. Disimpan di freezer kali ya? Ada panci panjangnya. Kan dililit gitu. Oh iya. Oh, direbus dulu sampai dia agak Ya. lunak gitu, baru diolah sesuai keinginan ya. Ya, Mantap tuh. Coba pemirsa. Ada teman-teman yang sudah coba mungkin bisa komen ya. Itu ya tadi medianya itu media mana? kalau nggak salah Singapura. Singapura. Ya, kalau nggak salah. Info dari teman itu dari Singapura. Saya Singapura itu. Media Singapura. Sudah go internasional ya. Tadi sudah cerita mengenai apa yang diolah, apa yang disajikan. Sekarang lokasinya di mana? Sebelumnya kita buka di Jalan Setiabudi, Di Jalan Setiabudi. nomor 3. Terus kemudian beberapa bulan terakhir ini pindah ke Jalung Permai. Di Dalung Permai. Iya, iya, iya. Nama warungnya Pojok 87. Tetap pojok 87. Tetap masih bawa yang sama. Ada artinya, walaupun nggak di pojok. Ya, meskipun dari pojok dan pindah ke tengah. Oh, Ya. Artinya tetap dibawa karena kita keliling sudah buat nama itu. sudah branding ya. Ya, karena kita juga produknya yang sedikit ekstrim. Ah. Ya, jadi butuh waktu lebih lama daripada makanan biasa untuk Iya, iya, iya. Sebentar deh, Pak. Itu pitbullnya apa? anjing depan. Oh, Kalau ini, kalau orangnya nggak ke pagar pasti diam. ah. Memang sudah dilatih atau memang nalurinya dia gitu? Bawaannya yang ini agak-agak ya. Oh iya, iya. pojok 87. Selain lokasi, sekarang kita online-nya gimana? Kalau untuk di sosial media kita promo lewat Facebook dan Instagram. Masih pakai nama lama. Pojok 87. Ya. Pojok 87. Instagram ya. Facebook juga ada. Facebook juga sama. Itu yang mau order online ada? Banyak. Oh banyak. Ya, apalagi sekarang musim kayak gini, Yang bosan sama ayam, Ya. sama sayur, Boleh silahkan dicoba. ular dan biawak. Biawaknya. Selalu sedia ya? Ya, untuk pengorderan biasanya H-1 lah. H-1. Ya, kadang pas stok lagi kosong biar bisa disiapkan. Biar lu cari ke sawah, ular sawahnya. Kadang stoknya masih hidup. Ya itu perlu pengolahan lagi supaya makanan itu juga selain ekstrim dia tetap higienis ya. Ya, Benar. Tadi kuliner sudah, sekarang banyak sekali bidang usahanya dia ini. Ini baju ceritanya gimana ini? Saya Oh, dapat baju. sponsor baju ini hari ini. kalau baju biasanya kita mulai produksi itu kalau mau ada event. Selain Ya, makanan, mungkin ada bajunya atau satu stand atau ya untuk di stand kan kadang buat 4-5 orang teman. Oke. Jadi biar kompaan kan panti asuhan. Jadi kita pakai baju yang seragam. Maunya gitu. Maunya gitu. Ya. Itu berarti ini adalah baju kata-kata mutiara Ya. dari pojok 87. Tapi ini keren nih, jadi cerah saya.